video perdana aku kali ini, aku ingin unboxing dan juga sharing perlengkapan newborn apa aja sih yang sudah aku beli di usia kehamilanku 5 bulan kemarin. Jadi sekitaran bulan Mei sampai akhir Mei atau awal Juni 2024 kemarin di Surabaya. Kenapa baru unboxing sekarang? Jadi ceritanya waktu itu di usia kehamilanku 5 bulan kita kebetulan ada acara undangan di Surabaya. Nah karena setelah itu sudah nggak ada plan lagi buat kesana, jadi ya sekalian waktu itu ku belanja lah. Tapi barangnya belum ku unboxing sampai sekarang. Sekarang ini sudah masuk ke usia kehamilan sekitar 37 minggu. Jadi sudah 9 bulan lebih lah, tinggal counting down. Di video kali ini, aku akan kategorikan perlengkapan newborn yang sudah kubeli ini. Penjelasannya berdasarkan 9 kategori besar yang sudah kurangkum dari research pribadiku sendiri. So, buat yang lagi persiapan prepare perlengkapan newborn juga, boleh pantengin video ini sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Setelah selesai unboxing, jadi kategori pertama perlengkapan newborn yang aku mau jelasin pakaian. Jadi yang pertama aku ada beli 6 set pakaian kutungan. Pakaian kutungan kayak gini. Jadi dia tuh kalau kita beli sudah langsung dapet celananya, baju pol yang pink. Ini mereknya beda-beda sih, tergantung yang kita lihat waktu di sana. Yang kedua, setelan lengan pendek. Yang kayak gini aku beli agak banyak. Kenapa? Soalnya ini kan bisa dipakai di rumah. Kalau misalkan dia kedinginan atau kepanasan, kan kita nggak ngerti. Jadi beli yang lengan pendek gini. Jadi dia tuh sudah dapat celananya juga, sama kayak yang kutungan tadi. Nih, sudah ada SNI-nya juga. Ini beberapa sudah aku lepasin mereknya. Ada 9 set total yang aku beli. Ini ada yang terusan. Ini aku nggak beli sih, dibeliin sama mamaku. Lucu ya. Yang ini juga lucu. Ada celana, ada baju. Ini yang aku pakai buat photoshoot kemarin, foto maternity. Terus yang ketiga, baju lengan panjang. Lengan panjang ini mungkin butuh buat nanti tidur gitu ya. Jadi kayak lengan panjang ini sudah 1 set. Yang ini aku beli 1 set ini sudah sebawahannya gitu. Ini belum aku copot mereknya. Merek Piteku 80.000. Jadi dia langsung gabungan antara one set, antara atasan sama bawahan. Tapi ada juga yang kepisah, jadi bawahan sendiri, atasan sendiri. Kayak gini mungkin butuh, soalnya kadang aku juga nggak ngerti, tapi kata mama mertua kadang makein yang kayak gini tuh ke newborn itu susah. Jadi buat jaga-jaga beli yang kayak gini juga. Baju panjang gini aku beli 4 set. Sebenarnya mungkin kalau beli cuma segini kurang ya,
Tapi aku ada dapat banyak lungsuran dari keponakannya suami. Jadi ya cukup lah. Oke, baju udah selesai. Oh ya, baju itu ini kan untuk 0 sampai 3 months, tapi aku juga ada beli buat yang 3 months ke atas gitu. Soalnya berdasarkan research yang aku lihat, kebanyakan itu baby waktu masih sebulan 2 bulan gitu, tapi bisa aja dia pakai baju yang 3 sampai 6 bulan atau bahkan 9 bulan. Jadi kan kita nggak ngerti pertumbuhan dia seperti apa nanti. Jadi mending cari aman, nyetok baju, jangan newborn semua, nggak usah terlalu banyak. Jadi ada yang untuk yang waktu dia sudah agak gedean badannya. Nah, yang untuk gedean aku juga ada beli. Ada 4 style dengan panjang. Keuntungannya cuma 1. Nanti kalau kurang beli lagi. Terus ada baju pergian, 3 style. Ada yang dibeliin sama mama. Terus yang lengan pendek lumayan banyak. Ada 5. Tapi yang gedean gini juga secelananya sih sudah langsung. Jadi kita beli itu langsung dapat celananya, 1 set gitu. Terus ini yang terusan dibeli mama. Yang ini gede banget sih, 9 bulan kayaknya, hampir setahun. Tapi nggak ngerti nanti Kim gimana gedenya. Lengan pendek lagi. Sama ini terusan. Jadi segini. Ini yang baju-baju untuk agak gedean. Terus ini kumpulan baju untuk yang si kecil. Nah, perintilan baju itu ternyata nggak cuman baju sama celana, tapi banyak perintilannya. Contohnya celana. Ini kayak celana dalam gitu. Nggak ngerti nanti bakalan kepake apa enggak. Tapi waktu itu buat jaga-jaga, aku beli aja beberapa. Jadi ini lucu-lucu. Ada yang kayak gini, celana dalam biasa. Ada yang kayak gini juga model. Jadi dia tuh kayak ada roknya. Tapi gini, lucu banget. Nih ya, even celana-celananya itu harus ada logo SNI-nya. Kayak gini. Pasti ada logo SNI-nya semua. Kalau yang kayak gini nih, kayak dibilang celana dalam juga bukan, kayak pendek, celana pendek gitu. 3 biji 51.000. Terus ada juga yang namanya popok. Masih galau juga mau pakai pampers atau popok. Tapi setauku ada beberapa bayi yang nggak cocok pakai pampers. Jadi aku nyetok popok. Ada berbagai macam model. Kalau ini yang model langsung pakai, jadi gampang. Ini ada seret, langsung dibuka. Tapi nanti di video yang lain aku bakalan jelasin ada popok yang lebih simple lagi. Jadi di tengahnya itu ada kayak masukannya, ada kayak lapisannya lagi supaya dia tuh nggak tembus. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif juga. Kalau ini kan simpel nih, tinggal kayak gini. Terus ini yang diikat-ikat, model diikat. Ini aku beli cuman 6. Ini juga 6 yang model kayak gini. Jadi total ada selusin 12. Nggak tahu bakalan cukup apa enggak kalau misalkan baby K
bisa pakai pampers ya pakai pampers, tapi kalau dia sampai ruam ya mungkin aku pakai ini. Jadi yang pertama udah ada baju, celana pendek, celana dalam, terus popok, terus habis itu sekarang sleep sack. Ini kayak bedong. Yang berikutnya aku mau jelasin tuh bedong. Bedongnya ada 2 macam. Sekarang ada bedong instan. Modelnya kayak gini, ini juga sudah SNI. Tapi juga ada bedong yang kayak gini. Ini aku beli 4. Cukup lah. Nanti buat BBK. Ada lungsuran juga sih bedong. Berarti yang ke-5 perlengkapannya bedong. Bedong tuh ada 2. Kayak yang instan sama yang biasa. Terus, oh ya lupa, sampai kelupaan. Ini tadi ada popok, ini juga popok, tapi diikat gitu, kayak ikatan. Ini juga 6 biji, nggak banyak. Ini jadi 1. Ini bedong. Terus yang berikutnya gurita. Memang sih sekarang sudah nggak seberapa disaranin pakai gurita, tapi ya buat jaga-jaga aja aku tetap beli 6 biji aja. Siapa tahu butuh nanti. Kalau misalkan nggak butuh ya nggak usah dipakai. Kalau butuh ya nggak apa-apa dipakai, tapi nggak usah seret-seret gitu aja lah. Terus berikutnya perintilan nih. Karena BBK cewek, jadi aku belikan bando. Waktu itu nyari yang pink muda sih, tapi nggak nemu di Surabaya, jadi beli yang kayak gini. Tapi akhirnya nemu, nanti aku review di video part berikutnya ya. Nemu di sini. Ini topi, aku belikan 2. Terus ini ada set-setan topi baju pergian yang tadi dibeliin mamaku. Topi ini penutup mata, tujuannya dipakai buat waktu si baby berjemur, jadi supaya matanya itu terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kecil sekali, lucu banget, punyanya Sumimu. Segini nggak mahal kok, cuma 24.000. Terus ada sepatu. Jadi sekarang tuh lucu. Oh ini tadi ada bando juga, set-setan dari baju. Sekarang tuh lucu, kayak sarung kakinya itu ada kayak set-setan sepatunya gini. Nih. Sini sarung tangannya. Aku ada beli beberapa. Ini kaos kaki kecil. Ini kaos kaki yang agak gedean, jadi kalau misalkan memang kakinya sudah gedean dia bisa dipakai. Terus ini sarung tangan. Kalau ini kayak tempat buat nyuci bajunya, dikasih gratisan sama Piteku. Terus yang terakhir perlengkapan pakaian yang cukup penting juga, tadailer. Sini aku beli 3 set karena newborn biasanya suka ileran. Oke, sekian perlengkapan pakaian. Berikutnya kategori kedua ada perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi yang paling penting dan terpenting, perlak nih bakalan ditaruh, aku sampai beli 2, soalnya yang satu bakalan aku taruh di changing pad, yang satu bakalan ditaruh di ranjangnya dia, jadi kalau misalkan dia ngompol nggak sampai tembus ke bawah. Terus ada selain perlak, misalkan mau ganti nih atau dia kepanasan nggak cocok kayak ini, aku ada sedia wonder pad. Jadi wonder pad ini tuh
atasnya tuh kain, jadi kayak dingin, adem. Tapi dia bawahnya tuh waterproof. Jadi ini bener-bener enak sih, bagus, bahannya bagus banget ini. Ada handuk baby. Aku ada nyoba bahan bambu punyanya Terry Palmer. Terus ini bahan yang nggak tahu ya ini bahan apa, tapi ini halus. Terus yang ketiga punyanya sama Little Palmer House. Ini juga halus gitu. Aku beli 3, semoga cukup. Terus yang paling penting juga kan, kalau newborn itu nanti pakai bak mandi. Nah, bak mandinya itu kebetulan sudah ada, itulah, jadi nggak beli lagi. Nah, tapi di dalam bak mandinya itu belum ada baby bed rack-nya ini. Baby bed rack ini punyanya Sugar Baby, aku beli. Cukup murah, nggak mahal. Ini tinggal kayak gini, dijeglekin aja. Gini, jeglek gini. Terus nanti dia ditaruh di atasnya tempat mandi itu. Jadi baby kita tuh bisa ditaruh di sini biar nggak repot kan kita megangin sama dikasih sabun segala macem. Ini nggak licin, jadi ini kayak karet, bagus bahannya. Terus ada perlengkapan sisir. Menurut video-video yang aku lihat dan literatur yang aku baca, sisir ini perlu, dan menyisir rambut bayi itu kayak merangsang pertumbuhan rambutnya dia juga gitu. Jadi sangat diperlukan setelah mandi. Terus berikutnya ini buat bersihin lidah bayi. Jadi kalau dulu kan susah pakai kapas ditaruh di jari kita dibersihkan lidahnya. Kalau sekarang sudah ada ini semacam kayak cotton bud, tapi dia itu kayak kotak bentuknya. Ini juga nggak mahal kok. 29.500 sudah isi 30. Jadi satunya 1000-an lah. Itu dia langsung bisa nggak usah pakai tangan lagi, kayak cotton bud gitu. Terus kapas bulat aku beli punya Medisoft. Terus berikutnya untuk bersihkan botol bayi ada aku beli punya Candila. Jadi dia sudah set 6-in-1 kayak gitu, nggak repot. Dan ini sudah ada sikatnya dari yang paling kecil sampai yang gede. Terus yang terakhir perlengkapan mandi yang aku beli waktu itu ada baby nail trimmer. Nanti aku akan bikin video di part 2 barang-barang berdasarkan kategori-kategori yang aku bikin juga, tapi yang lebih lengkap. Perlengkapan newborn yang ketiga, ini namanya skincare dan healthcare. Jadi aku kategoriin sebagai itu. Jadi sebenarnya pun ini masih belum lengkap, tapi ini nyicil lah ya, part 1. Nanti ada part 2-nya. Healthcare-nya kayak Cool Fever kayak gini. Terus kalau skincare-nya, bedaknya aku pakai Bambi. Terus ini minyak telon, ada hair lotion, ada baby oil. Terus ini ada aku beli sepaket punyanya Moel. Jadi ini sudah dapat body lotion, dapat body wash, sama dapat sunscreennya. Terus yang terakhir tuh Kasa. Kasa ini tuh kupikir untuk pertamanya kupikir untuk membersihkan lidah. Tapi ternyata setelah aku baca-baca, Kasa ini bukan buat membersihkan lidah, tapi dia tuh penting untuk bersihkan tali pusar yang belum putus. Jadi nanti tali pusarnya itu kan misalkan mandi terus basah, dia kayak dilap pakai Kasa kayak gitu aja. Jadi Kasa ini fungsinya untuk tali pusar kayak gitu sih. Terus yang berikutnya Transpulmin. Transpulmin ini kutemukan dia untuk meringankan hidung tersumbat. Jadi katanya ini sangat recommended. Jadi ya nanti kita buktikan lah ya. Terus yang berikutnya, yang keempat, kategori 4 tuh kategori
kayak barang-barang yang dipakai untuk bepergian, misalkan kayak gitu. Nah, untuk bepergian, waktu itu aku nemu on the go blanket. On the go blanket ini tuh jadi kayak multi purpose blanket, kayak selimut tapi dia fungsinya banyak. Dia bisa buat kayak gini, nutupin di stroller. Terus habis itu dia bisa dipakai untuk selimutin bayi juga. Dia bisa untuk nursing cover, misalkan kita mau menyusui, terus di tempat umum, kita bisa pakai ini juga buat nursing cover. Jadi kayak ya multifungsi lah nih, banyak banget fungsinya. Aku beli punyanya Maison Elmesa. Kategori perlengkapan kelima. Jadi yang kelima ini perlengkapan menyusui, kayak gitu. Jadi waktu itu setelah kita research botol susu yang cukup baik menurut pengamatan kita itu yang pertama Hagen, yang kedua Simba. Jadi waktu kita mau beli Simba, ini ada paketan yang ya cukup best deal. Jadi akhirnya kita beli yang kayak gini. Jadi ini sudah paket dapat botolnya, ada tutupnya, sama ada tutup untuk kalau misalkan asinya itu bakalan disimpan di kulkas kayak gitu. Jadi ini sudah BPA free, sama dia sudah PPSU. PPSU itu apa? Jadi bahannya dia itu sudah bisa dipakai selama 2 tahun. Jadi investasi yang cukup baik. Mungkin harganya PPSU ini lebih mahal, tapi kalau misalkan kita hitung-hitung daripada kita beli bahan yang biasa, yang PE, itu ini akan lebih menguntungkan karena bahan PE itu 6 bulan sudah harus ganti. Sedangkan ini bisa dipakai sampai 2 tahun. Apa bedanya bahan PPSU sama PE? Bahan PE itu biasanya warnanya putih. Kalau misalkan PPSU itu warnanya coklat. Kayak gini, kan agak coklat ke kuning-kuningan, kelihatan ya. Sama, jadi ini Hagen PPSU, terus Simba juga PPSU. Bahannya ke kuning-kuningan. Di sini aku nyetok botol susu 4, ya semoga cukup lah. Nah, terus ada perintilannya juga. Jadi waktu itu yang Hagen paketan itu dapatnya yang 3 months ke atas, jadi kayak dotnya. Nah akhirnya kita beli dotnya lagi untuk yang 0 months kayak gitu. Nah terus berhubung Simba ini dapatnya itu warnanya itu bukan pink karena aku pingin warna pink, jadi aku beli tutupnya aja, perintilan tutupnya. Jadi dia ada jual kayak gini juga nih. Lucu ya. Nyamar warna pink. Untuk pompa ASI sebenarnya aku pengen di BF, tapi kalau misalkan nanti nggak bisa atau gimana, kita kan harus jaga-jaga. Ya aku sudah dikasih lungsuran pompa ASI, tapi kan untuk peralatan di dalamnya itu harus kita ganti. Jadi kayak nih peralatan pompa-pompanya gini nih, aku beli punyanya Spectra, satu paket kayak gini 252.000. Sudah dapat botolnya, terus habis itu ini pompanya, selangnya, dan segala macam perintilannya untuk pompa ASI itu. Berikutnya untuk kategori ke-6 itu perlengkapan ibu. Jadi di sini aku beli breast pad. Breast pad ini kan penting supaya nggak rembes gitu. Terus habis itu ASI booster Mam Uung. Terus habis itu ini kantong penyimpanan ASI. Jadi kayak sekarang tuh banyak yang lucu-lucu kayak gini. Aku coba satu. Terus ini breast relaxan. Tujuannya supaya payudara kita itu bisa relax gitu lah. Aku baca-baca sih ini penting, jadi aku beli. Terus yang terakhir ice gel pack.
Ini supaya asinya tuh tetap dalam keadaan yang fresh kalau kita simpen. Kalau misalkan mau bepergian ya, kalau di rumah ya nggak usah, nggak perlu. Jadi setelah aku unboxing semuanya, perlengkapan newborn yang aku beli di Surabaya ini, cuma ada 6 kategori ini yang baru kepenuhi. Itu pun setiap kategorinya itu masih banyak yang sudah aku list tapi waktu itu belum ketemu. Jadi mungkin kayak kategori bermain ada aku bikin tapi itu belum ada. Terus kategori lain-lain yang dibutuhin, kategori bepergian tadi cuma ada 1 on the go blanket. Terus kategori-kategori yang lain itu masih banyak yang belum terpenuhi kayak gitu. Jadi see you on a part 2. Thank you.